Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen Ibu Helelas Fitriani SHMH. Baiklah, saya akan membuat video tentang bagaimana membuat undang-undang. Mengutip dari Undang-Undang Dasar 1145 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maka untuk proses pembentukan sebuah undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Inilah bagaimana pembentukan sebuah undang-undang negara. Yang pertama, sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, rancangan undang-undang kemudian dimasukkan dalam program legalitas nasional oleh Badan Legalitas DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat, rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja negara atau APBN. Rancangan undang-undang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan untuk undang-undang atau pencabutan Perpu. Sedangkan yang kelima, pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Sedangkan yang keenam, dalam rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui mutlak, disetujui dengan catatan perubahan, atau ditolak untuk pembahasan yang lebih lanjut. Sedangkan yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat anggaran, atau rapat panitia khusus. Sedangkan yang 9, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pertanyaan persetujuan atau penolakan dari setiap praksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat paripurna Presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Sedangkan yang 10, jika tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan diambil voting suara terbanyak. Sedangkan yang 11, bila rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta di undang-undang dalam lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-12, dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Beginilah proses alur pembuatan sebuah undang-undang. Semoga dengan pengetahuan ini membuat kita lebih bijak dalam menyikapi pro kontra rancangan Undang-Undang Dasar 1145. Sekian dari saya pembuatan video tentang membuat undang-undang. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.